مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, meskipun pada hari ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang sekarang, semoga materi yang kemarin dapat dipahami oleh kalian semua. Selanjutnya Ibu melanjutkan materi tentang wudhu ya, dan hal-hal yang membatalkannya. Di sini ada pengertian wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu sesuai dengan syariat Islam untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi wudhu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu ya, untuk dihilangkannya najis yang ada di bagian tubuh atau hadas kecil ya. Lalu, wudhu merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, jika kita ingin melakukan sholat, maka diwajibkan kita harus wudhu terlebih dahulu. Kalau kita sholat tapi kita tidak wudhu, berarti tidak sah sholatnya. Adapun dalil tentang wudhu dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu merupakan bagian anggota tubuh dari berwudu ya, harus dibasuh dengan air ya. Jika kita ingin melaksanakan sholat, maka diwajibkan wudu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada syarat wudu. Sebelum berwudu, seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu berakal sehat, berarti dia tidak gila. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air itu tidak terkena najis atau tercampur air yang lainnya yang sehingga membuat air tersebut itu menjadi tidak suci. Yang keempat yaitu tidak ada penghalang air pada anggota wudu. Yang kelima yaitu sudah masuk waktu sholat bagi orang yang memiliki uzur tertentu. Lalu selanjutnya ada rukun wudhu, yang mana rukun wudhu ini adalah bagian yang wajib dilakukan. Nah, jika salah satu rukun ditinggalkan, maka wudhunya itu tidak sah. Yang pertama yaitu ada niat, ya niat wudhu. Mewajibkan kita untuk niat terlebih dahulu ya sebelum berwudhu. Lalu yang kedua itu membasuh seluruh wajah. Ya, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Jangan hanya punggung tangan atau telapak tangannya saja, tapi basuhlah tangan sampai ke siku. Lalu, yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan hanya jari-jari kakinya saja atau punggung kakinya atau telapak kakinya, tapi basuhlah seluruh kaki sampai mata kaki saja ya. Lalu yang keenam yaitu tertib. Apa sih tertib itu? Berarti berurutan ya, sesuai ketentuan dari niat sampai membasuh kaki. Tertib berurutan sesuai ya. Dan selanjutnya itu ada sunah-sunah wudhu. Yang pertama yaitu membaca basmalah ya, membaca basmalah. Lalu yang kedua yaitu mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat yaitu membersihkan hidung. Yang kelima yaitu mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Jadi jika kita ingin berwudu, usahakan yang dibasuh dahulu itu bagian tubuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Yang keenam yaitu mengulang basuhan 3 kali. Yang ketujuh yaitu membaca doa setelah wudu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudu, yang mana wudhu ini akan menjadi batal apabila terjadi salah satu dari satu hal tersebut. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Misalnya buang air kecil, buang air besar, kentut, atau keluarnya cairan tertentu. Nah, itu yang tadi Ibu jelaskan dapat membatalkan wudhu kita.
Lalu yang kedua yaitu tidur nyenyak, yang mana tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak mengetahui keadaan di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu ada hilang akal atau kesadaran. Misalnya pingsan, mabuk, atau gila, itu juga dapat membatalkan wudhu. Lalu yang keempat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Ketika ada kulit laki-laki dan perempuan lalu bersentuhan, itu dapat membatalkan wudhu. Lalu yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, setelah ibu jelaskan dari pengertian wudhu, syarat wudhu, rukun wudhu, sampai hal-hal yang membatalkan wudhu, ibu harap kalian semua mengerti yang ibu jelaskan, bukan hanya mengerti tentang materinya saja, tapi kalian dapat mempraktikannya. Ya, apa itu wudhu? Apa saja sih yang harus dibasuh ketika wudhu? Lalu apa aja sih yang membatalkan wudhu? Lalu apa sih sunnah-sunnahnya? Nah, ibu harap kalian bisa mengetahui itu semua, bukan hanya dalam materi atau teori, tapi kalian juga dapat mempraktikkan wudhu tersebut dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Wudhu itu adalah cara bersuci dari hadas kecil yang menjadi syarat sahnya sholat. Ya, wudhu yang berarti membersihkan diri kita dari hadas atau najis kecil, ya, yang menjadi syarat sahnya sholat. Nah, dalam berwudhu terdapat tadi ada syarat wudhu, ada rukun wudhu, lalu sunnahnya yang harus diperhatikan. Lalu ada juga tadi beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu, ya. Oleh karena itu, mengapa setiap muslim harus memahami tata cara wudhu yang benar agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah SWT. Karena kalau kita tidak mengetahui wudhu itu apa, lalu sholat kita bagaimana? Nah, sedangkan wudhu itu menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak wudhu berarti sholatnya tidak sah. Makanya kita harus mengetahui apa itu wudhu, syaratnya, rukunnya, serta apa yang membatalkannya. Nah, mungkin hanya materi itu yang dapat ibu sampaikan. Nanti ibu juga sertakan beberapa tugas di slide PPT ini, ya. Ada tugas soal yang harus dikerjakan oleh kalian semua. Ibu harap kalian mengerjakan dengan baik dan benar, ya, karena ibu tadi sudah menjelaskan dari pengertian sampai hal-hal yang membatalkan. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sebelum sholat kita harus berwudu, sebelum membaca Al-Quran kita harus berwudu. Ya, semoga kalian tidak hanya mengerti materi atau teori saja, tetapi kalian bisa praktiknya baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.